Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat malam Bapak Yai. Selamat malam para santriwan dan santriwati. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Alfiyah masih dalam bab fa'il. Baiklah, sebelum dilanjut pada penjelasan dari Pak Yai, marilah kita bacakan dulu baitnya bersama-sama. Mangga. Sabet Bapak simpulkan. Ya baiklah, kita lanjut pada pembacaan logat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu sareng ari qawaid asal fil fa'ili dina fa'il ayat tasila eta yen narima antel itu fa'il kana fi'il wal aslu sareng ari qawaid asal fil maf'uli dina maf'ul pasila eta yen narima pisah itu maf'ul tina fi'il wa qad yuja'u Sabet heula salamaus barudak. Baca logatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah menjelaskan tentang bait terakhir itu masalah ta'tani sakinah yang masuk kepada fi'il madi. Sudah selesai. Sekarang akan membahas tentang sistematis jumlah fi'liyah di dalam bahasa Arab. Sistematis itu susunan bagaimana tentang jumlah ismiyah. Tapi mohon maaf, ini dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Sistematis di dalam jumlah fi'liyah yang pertama wal aslu fil fa'ili ayatasila, dan qawaid asal aturan di dalam bahasa Arab di dalam bab fa'il ayatasila berdampingan antara fi'il dengan fa'il. Jadi asal nama fi'il jeung pantel teh kudu antel. Sama-sama doroba Muhammadun doroba fi'il Muhammadun fa'il. Antara fi'il dengan fa'il antel tenon bahasa Indonesia teh. Fi'il dan fa'il itu adalah nempel. Jadi pantel doroba Muhammadun sok. Doroba fi'il Muhammadun fa'il. Fi'il dan fa'il selalu berdampingan, selalu nempel. Doroba Muhammadun doroba fi'il kata kerja atau predikat
Muhammadun fa'il. Subjek. Fi'il dengan fa'il. Asalnya selalu nempel. Berdekatan. Wal aslu fil maf'uli. Dan qawaid asal di dalam maf'ul berpisah. Fi'il dengan maf'ul dipisah sama fa'il. Contohnya doroba fi'il madi predikat Muhammadun fa'il sebagai subjek amron maf'ul bih atau objek penderita. Fi'il predikat fa'il subjek maf'ul objek penderita. Qawaid asal fa'il selalu nempel kepada fi'il. Fi'il dengan maf'ul terpisah oleh fa'il. Kesimpulannya, struktur kalimat bahasa Arab, jumlah fi'liyah, pertama fi'il, predikat, contohnya doroba Muhammadun amron. Doroba fi'il, kata kerja sebagai predikat, Muhammadun fa'il menempel kepada fi'il. Amron jadi maf'ul bih. Maf'ul itu adalah yang dipisah yang dipisah oleh fa'il. Sok jang supaya lebih detail. Baiklah, jadi kesimpulan untuk bait yang pertama ini menjelaskan tentang qawaid asal dalam jumlah fi'liyah. Ya, jadi Pak Yai menjelaskan untuk qawaid asal dalam jumlah fi'liyah. Yang pertama, antara fi'il dengan fa'il itu harus nempel, ya, harus selalu bersandingan. Jadi antara fi'il dengan fa'il itu selalu bersandingan. Setelah fi'il baru fa'il. Jadi fi'il fa'il, ya. Jadi antara fi'il dengan fa'il itu, si fa'il itu akan selalu bersanding dengan fi'il. Ya, si fa'il itu akan selalu bersanding dengan fi'il. Itu aturan asal, qawaid asal dalam jumlah fi'liyah. Kemudian untuk yang kedua, aturan qawaid asal dalam jumlah fi'liyah antara fi'il dengan maf'ul bih. Nah, kalau antara fi'il dengan maf'ul bih itu asalnya terpisah oleh apa? Oleh fa'il. Jadi susunannya ada fi'il, kemudian fa'il, lalu maf'ul bih. Jadi sekali lagi kesimpulan untuk bait yang pertama ini menjelaskan tentang qawaid asal dalam jumlah fi'liyah. Untuk yang pertama, antara fi'il dengan fa'il itu tidak terpisahkan. Jadi selalu berdampingan. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Kemudian antara fi'il dengan maf'ul bih itu hukum asalnya terpisah oleh fa'il. Ya, bisa dipahami? Nah, tadi Pak Yai menjelaskan untuk fi'il kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan predikat, ya. Kemudian untuk fa'il itu disebut dengan subjek, kemudian untuk maf'ul bih disebut dengan objek. Itu kalau dalam bahasa Indonesia, ya. Bisa dipahami? Untuk
aturan asal dalam jumlah fi'liyah. Lanjut pada bait. Ya lanjut. Baiklah, kita lanjut pada bait yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad yuja'u sareng rajeun didatangkeun naon bi khilafil asli mulayaan tina qawaid asal wa qad yaji'u sareng rajeun datang naon al maf'ulu maf'ul qoblal fi'li dina satu acan fi'il. Nah, sama-sama logatnya. Jadi mohon maaf ini taukid aja. Sama-sama. Doroba sok. Telah memukul. Siapa Muhammadun Muhammad. Amron kepada Umar. Doroba fi'il madi. Sebagai predikat. Muhammadun fa'il. Sebagai subjek. Amron maf'ul bih. Sebagai objek penderita. Susunan di dalam bahasa Arab. Di dalam jumlah ismi, jumlah piliyah. Satu fi'il. Yang kedua fa'il. Yang ketiga objek. Atau maf'ul bih. Fi'il kata kerja. Fa'il subjek atau pelaku. Maf'ul bih objek. Fi'il kata kerja sebagai predikat. Fa'il subjek sebagai pokok kalimah. Maf'ul objek. Objek penderita. Susunan asal. Pertama fi'il. Yang kedua fa'il. Yang ketiga maf'ul. Pertama predikat. Kedua subjek. Ketiga objek. Itu aturan asal. Sekarang akan membahas tentang berbeda dengan yang tadi. Wa qad yuja'u bila fil asli. Terkadang datang berbeda dengan qawaid asal. Dalam qawaid asal fi'il, fa'il, maf'ul apa? Fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi terkadang fi'il, maf'ul, fa'il. Doroba sok. Amron. Muhammadun. Doroba fi'il. Amron maf'ul. Muhammadun fa'il. Terkadang asalnya fi'il, fa'il, maf'ul. Tapi kadang-kadang berbeda. Fi'il, maf'ul, fa'il. Predikat, objek, subjek. Doroba. Amron. Doroba fi'il. Amron maf'ul. Muhammadun fa'il. Fa'il maf'ulnya didahulukan.
Fa'ilnya diakhirkan. Itu juga ada yang membolehkan. Satu, wa qad yuja'u bil khilafil asli. Terkadang datang berbeda dengan asalnya. Asalnya fi'il fa'il maf'ul, ini mah fi'il maf'ul fa'il. Doroba sok. Amron Muhammadun. Doroba fi'il. Amron maf'ul. Muhammadun fa'il. Maf'ulnya didahulukan. Fa'ilnya diakhirkan. Wa qad yaji'ul maf'ulu qoblal fi'li sok. Wa qad yaji'ul maf'ulu qoblal fi'li. Terkadang maf'ul sebelum fi'il. Masalah yang kedua, maf'ul sebelum fi'il. Maf'ul sebelum fi'il. Ada rahasianya. Rahasianya untuk menentukan maf'ul saja. Jadi al-hasru, dengarkan. Jadi kalau maf'ul didahulukan, maf'ulnya itu didahulukan. Iyyaka sok. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah. Na'budu. Kami beribadah. Iyyaka. Hanya kepadamu. Uhibbu. Aku senang. Jadi begini, ada 3 masalah ini. Pertama, fi'il fa'il maf'ul. Doroba Muhammadun amron. Pertama, doroba Muhammadun amron. Coba dengarkan. Susunan yang pertama, sak bareng. Susunan yang pertama, fi'il fa'il maf'ul. Contohnya doroba Muhammadun amron. Masalah yang kedua, fi'il maf'ul fa'il. Contohnya doroba amron Muhammadun. Doroba fi'il. Amron maf'ul. Muhammadun fa'il. Contoh yang ketiga, maf'ulnya didahulukan sebelum fi'il. Susunannya maf'ul bih, fi'il, fa'il. Contohnya iyyaka na'budu. Iyyaka maf'ul bih, na'budu fi'il mudhari', fa'ilnya domir mustatir wujub nahnu. Iyyaka ka'ala wungkul. Na'budu ibadah abdi sadaya. Kesimpulannya, ada kalimah yang berbeda dengan qawaid asal. Pertama, fi'il. Yang kedua, maf'ul. Ketiga, fa'il. Contohnya doroba geus neungeul.
Amron kaki Umar. Saha Muhammadun Muhammad. Masalah yang kedua, maf'ul diceritakan sebelum fi'il. Maf'ul diceritakan sebelum fi'il. Mempunyai makna tentu. Di dalam ilmu balaghah, wa adawatul qasri, illa innama, atpun wa taqdimun, ma taqaddama. Untuk apa? Maf'ul didahulukan, ada rasiahnya. Naon rasiahna? Nangtukeun maos nangtukeun maf'ul. Yang artinya hanya. Sudah yang. Ya, jadi kesimpulannya untuk bait yang kedua ini menjelaskan tentang tadi bait yang awal menjelaskan tentang qawaid asal dalam jumlah fi'liyah itu ada fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Nah, dalam bait yang kedua ini diterangkan bahwa ada yang tidak sesuai dengan qawaid asal, tapi itu boleh tidak? Boleh ya. Untuk yang pertama susunannya fi'il, maf'ul, kemudian fa'il. Itu tidak sesuai dengan qawaid asal. Contoh, doroba Amron Muhammadun. Tadi kalau qawaid asal kan doroba Muhammadun Amron. Nah, ini bisa doroba Amron Muhammadun. Jadi si maf'ulnya posisinya sebelum fa'il. Ya, kemudian untuk yang kedua bisa posisi daripada maf'ul itu sebelum fi'il. Ya, jadi contohnya dalam Al-Quran ada iyyaka na'budu. Tadi Pak Yai menjelaskan ketika maf'ul posisinya sebelum fi'il, yaitu mempunyai rahasia, ya ada tujuan tertentu untuk hasru. Ya, tujuannya untuk menghasru. Jadi untuk mengkhususkan, untuk menentukan maf'ul. Untuk menentukan maf'ul. Jadi contoh dalam lafaz iyyaka na'budu. Jadi hanya kepada Allah lah kita itu beribadah. Ya, jadi ada dalam artinya ketika maf'ul diawalkan, jadi posisinya sebelum fi'il itu ada tujuan untuk mengkhususkan maf'ul. Contoh dalam lafaz iyyaka na'budu itu mengandung makna hanya kepada Allah lah kita beribadah. Itu mungkin. Sudah cukup. Ya, jadi itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini membahas tentang posisi dalam jumlah fi'liyah. Ada qawaid asal dan ada yang tidak sesuai dengan qawaid asal. Kalau qawaid asal itu fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Yang tidak sesuai dengan qawaid asal itu ada perubahan pada posisi maf'ul bih. Ada yang posisi maf'ulnya sebelum fa'il, kemudian ada yang posisi maf'ulnya sebelum fi'il. Ketika posisi maf'ulnya sebelum fi'il itu mengandung makna tujuannya untuk mengkhususkan kepada maf'ul bih. Bisa dipahami? Sekian untuk pertemuan kita malam hari ini. Sebelum ditutup kita doakan mudah-mudahan Pak Yai selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, ditambah-tambah lagi kebarokahan dan kemanfaatan ilmunya. Segala apa yang beliau maksud mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Kita selaku santrinya mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-Fatihah. Baiklah, kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla la ilaha anta astaghfiruka. Apa ya?
Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan Sekali kesalahannya. deh jangan ulah pakai